Adakah inovasi-inovasi khusus yang sudah diciptakan dari Dishub sendiri, Pak Dis? Baik, Pak. Selama kami di sini, kami telah menyediakan sebuah gedung yang disiapkan oleh Bapak Bupati yang kami sebut dengan rata-rata yang melaksanakan kegiatan di lapangan ini adalah non-ASN. harapan kami dari Dinas Perhubungan yang paling pertama adalah peningkatan kesejahteraan kepada teman-teman. Kupas Tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Medium TV dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi di dalam program acara kita yang dinanti-nantikan, yaitu program Kupas Tuntas. Dan seperti biasa, kali ini saya akan kupas tuntas di salah satu OPD yang ada di Kabupaten Wajo. Tentunya ini masih dalam rangkaian di program Kupas Tuntas kita mengupas tuntas semua OPD yang ada di Kabupaten Wajo. Sekarang saya sudah di salah satu OPD di Kabupaten Wajo, yakni dari Dinas Perhubungan atau yang biasa disingkat Dishub. Ya, juga sudah bersama saya seperti janji saya di setiap program kami, tentunya dengan topik yang berbeda dan juga narasumber yang berbeda. Kali ini saya langsung didampingi oleh Bapak Kepala Dinas dari Dinas Perhubungan. Saya langsung saja menyapa beliau. Selamat sore, Pak Andi Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari suaranya sudah Iya, semangat. Ya. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus selalu semangat. Iya, Betul, Pak Kadis, luar biasa. Iya. Pertama-tama Pak Kadis, Pak Andi, saya berterima kasih untuk waktu dan kesempatannya, Pak. Sama-sama, Pak. Kita sudah diterima langsung di ruangan kerja beliau untuk kita kupas tuntas seperti apa program kerja dari Dishub dan juga pencapaian ke depan. Ya. Namun sebelum itu Pak Andi, mungkin bisa dijelaskan dulu sebelum kita melangkah ke pertanyaan yang lebih jauh di Dishub sendiri, Pak Kadis. Ini ada berapa bidang yang bisa mensupport kerja-kerja Dishub? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo di sini terdiri dari secara struktur organisasi, saya sebagai kepala dinas, kemudian dibantu oleh Bapak Sekretaris. Ya. Aplikasi PDAM Info merupakan aplikasi yang dihadirkan oleh PDAM Kabupaten Wajo untuk berkomunikasi dari pelanggan PDAM hingga masyarakat umum. Aplikasi ini dapat digunakan dengan cara mendownload melalui Google Play Store. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat melaporkan keluhan, mengetahui tagihan, serta melakukan transaksi pembayaran air setiap bulannya. Selain melaporkan keluhan terkait layanan, juga telah dilengkapi fitur pendaftaran bagi calon pelanggan yang ingin mengajukan menjadi pelanggan PDAM. Dengan berbagai fitur yang tersedia di aplikasi ini, diharapkan semakin memudahkan dan meningkatkan pelayanan PDAM, khususnya bagi pelanggan PDAM di Kabupaten Wajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KB, masyarakat Kabupaten Wajo, khususnya pelanggan PDAM, jika ingin membayar tagihan tak atau ada aduan mengenai air bersih PDAM, silahkan download aplikasi PDAM Info untuk memudahkan pembayaran tagihan serta aduan pelanggan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami di sini ada 4 bidang. 4 bidang, Pak. Ya. Nah, ada 4 bidang terdiri dari bidang barat, kemudian ada bidang teknis, sarana dan prasarana. Ya. Lalu ada bidang laut. Laut juga, iya. Ada bidang laut yang mengurusi kepelabuhanan. Kemudian yang keempat ada bidang pengendalian dan operasional. Iya. Jadi teman-teman itulah yang membantu kami untuk melaksanakan tugas-tugas Dari Dinas Perhubungan. dari Dinas tentunya. Perhubungan, membantu Bapak Bupati dalam pencapaian rencana kerjanya. Siap, Iya. siap. Lalu tadi sudah disebutkan beberapa bidang. Mungkin bisa di
perkenalkan Pak Kadis. Ini di sebelah Pak Kadis sudah didampingi oleh Baik. ya. Hari ini saya didampingi oleh Bapak Sekretaris Pak Aksan. Beliau adalah senior kami. Beliau adalah pegawai negeri sipil ASN yang berpengalaman. Ya. Sudah malang datang juga di berbagai sudah teruji dan terbukti kapabilitasnya. Teruji dan terbukti. Kemudian ada Pak Kabit Barat, Bapak Ambeuri. Beliau yang mengurusi kemacetan dan kenyamanan transportasi di wilayah Kabupaten Wajo. Jadi beliau punya beban kerja yang cukup berat. Siap. Itulah. Kemudian ada Pak Kabit Laut, Pak Alhar, yang sekarang berhalangan hadir. Beliau mengurusi tentang kepelabuhanan, baik itu kapal feri maupun kapal fiber yang menyeberang ke Kolaka. Lalu satu lagi Kepala Bidang Balops yang bertugas untuk menghandle semua bidang-bidang yang kelelahan. Tugas pokoknya membantu teman-teman yang lain. Itu 4 bidang yang ada di kami. Ada teknik sarana, maaf lupa. Teknik sarana ini yang mengurusi perparkiran, sarana dan prasarana. Pak Andi Wardana ini yang mengurusi tentang perparkiran di dalam wilayah Kabupaten Wajo. Bukan lalu lintas parkir sembarangan, bukan saja di dalam kota Sengkang, juga termasuk di kecamatan-kecamatan lain di luar ibu kota kabupaten. Termasuk juga penyediaan rambu-rambu lalu lintas dan segala teknik sarana, termasuk traffic light. Itu masuk di lingkup teknik sarana. Jadi kalau ada gangguan traffic light, biasanya kami menugaskan teman-teman dari sarana untuk memantau, memperbaiki, mengecek kesiapan dari alat traffic light ini. Siap. Bersama kami berarti sudah ada Pak Sekretaris Pak Aksan dan juga Pak Kabit Darat Pak Ambeuri. Gimana kabar Bapak-bapak? Alhamdulillah sehat. Siap. Ini senantiasa berarti mendampingi Pak Kadis untuk bisa menyukseskan beberapa program. Saya kembali lagi mungkin untuk ke Dishub sendiri, Pak Kadis. Ada gambaran mengenai program kerja yang dijalankan saat ini? Baik, terima kasih. Sedikit ulasan dulu bahwa kami di Dinas Perhubungan ini 2 tahun lebih, 2 tahun. Alhamdulillah kami masuk di Dinas Perhubungan ini disambut dengan COVID. Langsung dihadapi COVID pandemi. Tugasnya kami menjaga batas seluruh jalur keluar masuk Kabupaten Wajo kami jaga. Betul. Dan alhamdulillah atas perintah Bapak Bupati semuanya bisa terkendali aman dengan berbagai keterbatasan yang kami miliki, tapi dengan semangat yang besar. Berbagai keterbatasan tenaga yang kami miliki, tapi itulah kemauan kerjanya teman-teman yang harus menghandle beberapa batas waktu itu. Alhamdulillah bisa berjalan lancar. Lalu kemudian kami informasikan bahwa sekarang ini di Dinas Perhubungan sudah ada bukti lulus uji elektronik. Yang ini pernah diresmikan langsung oleh Bapak Bupati Wajo. Dan alhamdulillah kita ini adalah kabupaten ketiga tercepat yang mampu mengaplikasikan bukti lulus uji elektronik, BUE singkatannya. Dan sampai sekarang di semua kabupaten bisa. Kita tercepat ketiga, itu sudah berjalan sekarang. Lalu kemudian kita sudah mulai mengarah kepada sistem pembayaran non tunai. Sistem pembayaran non tunai itu jadi menggunakan KRIS, pakai barcode. Jadi sekarang tidak ada lagi yang manual. Bukti lulus uji manual yang dilakukan di pinggir jalan itu pelan-pelan mulai sekarang sudah tidak hilang sama sekali. Cuman kendalanya seperti itu. Kadang masyarakat pegang Android cuman belum mampu menggunakannya. Betul edukasi sekarang. Itu yang kami lakukan. Tidak lama lagi mungkin perparkiran juga demikian. Parkir kemudian kita rencanakan, kita sudah gadang-gadang bersama teman-teman semua. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa
sedikit demi sedikit menghilangkan pembayaran secara Manual. manual Ya, untuk pembayaran ya, ya. tunai. Cuma memang butuh waktu untuk penyesuaian. Betul. Ya, Tapi sudah ada arah ke sana tentunya. sudah ada kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah. Ya, Jadi segala prosedur persyaratannya sudah kami coba penuhi. Ya. Tinggal pengaplikasiannya, menjalankannya bagaimana kami melatih petugas kami, bagaimana membiasakan masyarakat untuk Ya. menggunakan aplikasi Tentunya. tersebut. Ya. Betul. Kemudian di eranya kami lah perpindahan terminal. Terminal dari terminal lama, terminal Cawacu yang sekarang menjadi ruang terbuka hijau. Sudah sesuai dengan petunjuk Bapak Bupati, terminal lama itu dirubah menjadi terminal jadi ruang terbuka hijau. Iya. Dan di sinilah sekarang ini terminal tentu saja belum mampu beroperasi secara maksimal, namun tidak bisa dikatakan mati. Iya. Ada. Cuman saja belum maksimal. Iya. Jadi kendaraan-kendaraan tertentu masih tetap menaikkan dan menurunkan penumpang di sini. Iya. Cuma memang ada beberapa kendala, terutama terkait dengan plat hitam itu. Kendaraan penumpang yang berplat hitam itu disebabkan karena adanya aturan kendaraan non-trade. Yang tidak punya trade yang jelas. Iya, itu liar. Iya. Jadi dan itu memang dibolehkan. Jadi nggak jelas. Mereka dari Sengkang ke Makassar, besok Sengkang ke Palopo, lagi Sengkang. Udah jelas mereka. Itu akhirnya menjadi persoalan kita, menjadi kendala kita untuk mengarahkan mereka untuk di samping persoalan jauhnya jarak dari pusat perbelanjaan itu yang dikeluhkan oleh masyarakat. Namun kami bersama rekan-rekan terus berusaha mencari solusi. Berusaha membuat inovasi bagaimana menarik minat para pengendara-pengendara itu untuk menggunakan fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah. Sayang ini uang banyak. Betul. Uang banyak terpakai. Kalau tidak terpakai saya mubazir. Tapi jika dibandingkan dengan tempat lain, kita masih alhamdulillah kita masih ada. Kami coba terus berkreasi bagaimana mereka lebih penumpang dan penumpang mau menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang telah disediakan. Tentunya ini memang butuh proses yang tidak singkat. Dan inilah pasti adalah upaya-upaya yang dilakukan bagaimana caranya mengalihkan khususnya tadi terminal lama yang sudah dijadikan kawasan ruang terbuka hijau. Ini aktivitasnya ke terminal baru yang tadi ini ada di lingkup area kantor di sekaligus kantor. Tadi memang sebelum ke sini saya lewat di situ, jadi saya berpikir ini kita selama ke terminal atau kemana ini? Ternyata sudah kantor juga ada di sini. Luar biasa. Bahkan mereka nanti mungkin kita akan berdampingan dengan terminal regional. Berarti harusnya sudah ramai Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih ramai lagi. Siap. Pak Kadis, saya boleh bertanya lagi tentang tadi program mungkin yang sudah dijalankan saat ini. Ini kan dari visi misi Pak Bupati dan Wakil Bupati ini kan ada 25 program kerja nyata beliau yang biasa dikenal juga dengan 25 program kerja nyata Pak Mase. Pak Mase. Saya ingin bertanya, apa kontribusi dari Dishub untuk menunjang percepatan ke-25 program kerja nyata Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati? Terima kasih. Dalam program 25 program kerja nyata Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, kami kebagian tugas di konektivitas antar wilayah. Konektivitas terjadinya konektivitas antar wilayah. Dengan demikian, alhamdulillah kami bersama rekan-rekan selama di dinas perhubungan Kabupaten Wajo, kami sudah mampu memfungsikan kembali kapal fiber ini harus menggandeng pihak swasta. Kapal fiber ini yang mampu jarak tempuh 1,5 jam.
Ini sudah sangat singkat sekali. Bisa hemat waktu berjam-jam. Ya. Penumpang-penumpang yang butuh waktu cepat untuk menyeberang ke Kolaka, mereka bisa memilih kapal feeder. Kami sudah gandeng. Alhamdulillah. Kemudian adanya penambahan kapal feri baru. Kapal feri baru. Jadi artinya ketersediaan layanan transportasi khususnya di bidang laut ini, insya Allah seperti apa yang diperintahkan di misi Bapak Bupati itu, konektivitas antar wilayah Kabupaten Wajo dan wilayah kabupaten sebelah, insya Allah sudah terjamin. Begitu juga yang ada di dalam wilayah Kabupaten Wajo sendiri, insya Allah semuanya kami selalu upayakan untuk senantiasa lancar. Ada beberapa hal yang berpotensi untuk mengganggu kegiatan transportasi kemarin, kita sudah coba untuk amankan, seperti berobarnya odong-odong odong-odong kemarin sudah mulai jalan. Itu tidak ada jaminan keselamatan kepada penumpangnya. Meskipun ini sangat diminati oleh masyarakat, justru masyarakat masih mengandalkan itu, masih senang dengan itu. Cuman kami pemerintah tentu bertanggung jawab terhadap keselamatan penumpang-penumpang itu. Jadi kami coba untuk larang. Kedepannya mungkin sepeda listrik. Jika nanti sudah mulai banyak yang berobat di jalan raya, kami akan mulai tertibkan itu, karena selain bisa membahayakan dirinya sendiri, juga akan membahayakan orang pengguna jalan lain. Demikian. Siap. Berarti memang apa yang disebutkan tadi Pak Kadis ini lagi on progress semua. Insya Allah. Apalagi yang kapal odong-odong ini, yang bagaimana yang tadinya menjadi transportasi utama mungkin yang mau memanfaatkan itu kita alihkan ke yang terjamin keselamatannya. Pak Kadis. Baik, saya ingin bertanya lagi dari program-program yang tadi sudah sempat disebutkan, adakah inovasi-inovasi khusus yang sudah diciptakan dari Disub sendiri, Pak Kadis? Baik, Pak. Selama kami di sini, kami telah menyediakan sebuah gedung yang disiapkan oleh Bapak Bupati yang kami sebut dengan Rudal Covid. Rudal Covid. Bisa dijelaskan? Kepanjangannya adalah ruang kendali kontrol video. Jadi di dalam ruangan itu teman-teman kami bisa memantau bagaimana kelancaran arus lalu lintas di dalam kota dulu khususnya. Dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki, teman-teman kami juga tentu saja tidak mampu berdiri seharian di pinggir jalan. Jadi kita tinggal memantau melalui monitor. Jika terdapat pengendara yang berpotensi untuk mengganggu kelancaran lalu lintas, teman-teman segera meluncur. Langsung ditindaklanjuti karena ini on time. Mereka langsung datang menegur, mengarahkan untuk memarkir dengan baik kendaraannya, atau tidak menaikkan dan menurunkan penumpang di pinggir jalan yang bisa menyebabkan kemacetan di ruas-ruas tertentu. Berarti termasuk yang tadi sudah disebutkan, termasuk kalau ada traffic light yang tidak berfungsi. Jadi di pos itu semua jenis perlawanan ada, termasuk pengaduan dari segala jenis perlawanan dan perizinan. Dan perizinan dari kami, masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi ke sini. Mereka cukup di dalam kota, mungkin sambil lewat, sambil mau ke pasar, sekaligus mampir menyampaikan kalau traffic light di wilayah jalan ini ada macet, atau ada kegiatan pesta pernikahan di jalan ini. Ini yang sering terjadi. Tidak melapor, tidak menutup jalan. Akhirnya mengganggu pengguna jalan lain. Jadi ini langsung kalau ada kejadian seperti itu tidak ada izin, Pak Kadis langsung ditindaklanjuti. Teman-teman langsung mengarah ke sana. Teman-teman langsung mengarah ke sana, mengatur, menertibkan, dan jika dianggap perlu mereka mengalihkan kendaraan. Dulu karena memang ada izin penutupan jalan ya Pak Kadis. Namun dengan adanya kasus COVID kemarin, adanya pembatasan keramaian, makanya izin itu atas perintah Kapolri, Bapak Kapolri, izin itu ditiadakan dulu. Mudah-mudahan nanti bisa muncul lagi sehingga kita bisa tertib lagi. Masyarakat tidak seenaknya lagi untuk menutup jalan sesukanya. Demi kenyamanan
pengguna jalan yang lain. Betul. Ya. Sepintas saya mendengar nama rudal COVID ini kayak mungkin ini adalah tempat isolasi untuk para yang positif COVID. Kebetulan saja, ya. Kamu dapat ide nama itu dari mana, Pak Kadis? Karena kami dirikannya pada saat awal-awal COVID, Pak. Jadi memang COVID ini Menginspirasi juga. Iya. Nah. Justru banyak inovasi yang bisa lahir dari Termasuk cyanida. Kami punya inovasi yang namanya cyanida. Baru lagi apa? Sistem integrasi pelayanan bersama di sana. Iya. Jadi Seperti apa? kami harapkan nantinya ada satu tempat yang masyarakat datangi. Di sana sudah tersedia polisi, TNI, Dishub, Pol PP, semua ada satu pos yang kami sediakan. Apapun jenis permasalahan di lapangan, masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi. Jadi persoalan kemacetan ditangani oleh perhubungan dalam satu kantor. Mudah-mudahan kami bisa bersama begitu. Ada keributan, mungkin ada PKL yang perlu tertibkan. Jadi tidak perlu lagi jauh-jauh dari kantornya menuju ke titik-titik keramaian, terutama di pusat kota. Nah, itu. Dan di tempat kami memang sudah berkantor juga orari. Jadi informasi dari luar kota itu cepat kami terima. Kalau di luar kecamatan ada gangguan di daerah-daerah jauh atau ada kebakaran, ada apa dan sebagainya, cepat-cepat infonya sampai ke kami untuk kami bisa teruskan ke yang berwenang. Iya. Cyanida. Berarti ini superhero semua kumpul dalam satu tempat, Pak Kadis. Ini seperti itu. Jadi memang masyarakat ini kadang-kadang ketika ketemu kendala di lapangan, mereka bingung harus mengadukan ini kemana. Sehingga mungkin timbullah masa bodoh. Betul. Padahal sebenarnya kan kepedulian dari masyarakat ini juga penting. Bagaimana caranya setiap masalah-masalah yang muncul di lapangan ini bisa langsung disampaikan kepada yang berwenang. Nah, makanya lahirlah cyanida. Sesuai dengan keinginan Bapak Bupati untuk senantiasa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, utamakan pelayanan, memotong prosedur, bisa melayani masyarakat dengan cepat, dengan mudah, dan tanpa biaya. Itu yang paling utama. Iya. Lalu berbicara tentang inovasi yang diciptakan. Kalau saya berbicara tentang mungkin pencapaian atau prestasi yang diraih selama mungkin Pak Kadis menjabat, kira-kira ada yang disampaikan? Itu tadi programnya ada di belakang. Kalau untuk lokal kami pernah terbaik pertama kategori perangkat daerah pelaksana layanan pemerintahan. Kalau pernah ada, kami kedepannya akan menghadapi WTN, Wahana Tata Negara, kemudian catatan yang pernah ada, mungkin tanpa piagam, itu yang saya sebutkan tadi, bahwa kita ini dalam aplikasi bukti menuju elektronik, Kabupaten Wajo itu tercepat ketiga ya. Masih banyak kabupaten lain yang belum bisa melaksanakan itu. Sulawesi Selatan. Siap. Kami di sini seperti itu. Iya. Ini berarti ada kategori pelayanan pemerintahan yang sudah diraih, dan juga tadi bukti lulus uji elektronik. Iya. Tentunya pasti kalau saya berbicara lagi terhadap tadi sudah mungkin disinggung oleh Pak Kadis, pasti ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Tentu. Tidak selalu mulus. Apalagi yang tadi disebut sama Pak Kadis bahwa Pak Kadis ini sejak awal boleh dibilang sejak diamanahkan di mengepalai dinas perhubungan ini berangkat dari situasi COVID. Betul. Bagaimana memerangi mulai dari tadi disebutkan menjaga perbatasan, berhadapan dengan mungkin trayek-trayek luar juga. Banyak hal yang harus dilakukan dan ditertibkan. Tentu ini hal yang tidak mudah. Bisa dibagi Pak Kadis kendala-kendala yang didapat di lapangan seperti apa? Sesuai dengan apa yang kami rasakan selama ini,
Dinas Perhubungan ini sangat membutuhkan tim-tim teknis ahli, Ya. tim teknis. Mungkin yang memang berbasic latar belakang pendidikan dari Dinas Perhubungan. Ya. Itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Bupati. Mungkin saja dalam perekrutan seperti di pengujian itu Ya. butuh orang yang bersertifikat. Betul. Betul-betul kompeten. Punya kompetensi di sana, karena ini hal-hal yang sifatnya teknis. Iya. Kemudian anda lalu analisis dampak lalu lintas, Iya. itu juga harus ditangani oleh orang-orang yang bersertifikat, Iya. yang telah punya background dan pengetahuan tentang urusan tersebut. Demikian juga perkapalan. Memang kami butuh sarjana-sarjana perkapalan yang memang mengetahui, memahami tentang pelayaran, apa yang berbasis tentang angkutan lalu lintas. Iya. Mungkin kedepannya ada kesepakatan kerjasama yang akan pemerintah daerah bangun Iya. dengan sekolah-sekolah yang mengeluarkan sarjana-sarjana teknis seperti itu, sehingga Dinas Perhubungan ini kedepannya bisa lebih dikelola secara profesional lagi. Iya, iya. Bukan lagi berdasarkan feeling, insting dan sebagainya, Iya. tapi betul-betul diurai dengan secara teknis. Iya. Secara teknis. Sehingga harapan kami kualitas dan mutu pelayanan bisa lebih baik lagi ke depannya. Itu Iya. yang kami harapkan. Siap. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Kadis tadi memang kendala yang harus dijadikan tantangan tersendiri. Siap. Ya. Bukan berarti bahwa kendala yang didapat di lapangan ini menjadi berhentinya mungkin inovasi atau program yang berjalan, Pak. Iya. Justru ini menjadi cambuk. Ini menjadi alasan Iya. mengapa harus lahir ide atau gagasan yang lain. Iya. Kami Iya, selalu berusaha Iya. mencari solusi dari semua Iya. permasalahan. Iya. Saya mau sapa sedikit Pak Sekretaris ini. Apa kabar Pak Sekretaris? Pak Azwan. Sehat. Siap. Baik. Kalau tadi mungkin Pak Kadis sudah menyinggung sedikit, saya mau tahu ini Pak Sekretaris seperti apa sejauh ini peranannya untuk terutama di sub ini, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami selaku pembantu kepala dinas, tentunya di bidang kesekretariatan, Iya. ada 3 yang kami lakukan. Iya, 3 poin Pertama, inti yang masalah iya. kepegawaian, kedua masalah keuangan, dan Iya. ketiga masalah perencanaan. Ya. Kemudian yang ketiga tidak ada, instansi tidak bisa jalan. Betul. Semua berawal dari rencana. Iya. Mulai dari rencana, Iya. kemudian ada yang melaksanakan, Iya. terutama yang ada dananya. Iya. Kita berikan masukan kepada pimpinan bagaimana optimalisasi pelaksanaan kinerja kita, tentunya harus didukung dengan pertama SDM. Ya, betul. Ini yang perlu. Pokok SDM. penting. Bagaimana disampaikan tadi Pak Kadis, di sub ini adalah instansi teknis Ya. dan memerlukan tenaga Yang tidak sedikit. Iya. Betul. tidak abal-abal. Ya, tidak kaleng-kaleng. Tidak kaleng-kaleng. Ya. Harus bersertifikat. Iya. Ada beberapa kegiatan teknis, Iya. termasuk pengujian kendaraan elektronik. Ya, uji elektronik tadi, betul. Itu tidak bisa jalan kalau tidak bersertifikat, Pak. Iya. Teknisnya. Betul. Jadi kendaraan biasa yang tidak bersertifikat tidak bisa jalan. Iya. Memang itu aturan dari pusat. Iya, langsung dari pusat, Karena betul. sudah terkoneksi Sistem ya, terintegrasi betul, terintegrasi secara ke pusat. nasional. Iya. Ini boleh. Itu Iya. terintegrasi. Jadi biar di Kalimantan di mana Dimanapun, kita iya. tahu bahwa sudah diuji KIR di Kabupaten Wajo. Iya, dan ini memang menjadi syarat wajib saja. Iya. Kemudian tentunya dalam melaksanakan tugas yang optimal, kami sangat berharap adanya dukungan pendanaan anggaran. Ya. Karena ini menjadi Mungkin, ya, kendala pembalas. kita Iya. dalam optimalkan kinerja. Iya. Sekira untuk masalah teknis, masalah kepegawaian, kami juga sering berkoordinasi dengan BKPSDM Iya. untuk membantu memberikan beberapa tenaga, terutama tenaga organik. Iya. Karena terus terang Pak, di sini kita itu masih butuh. Iya. Masuk ke keuangan, Pak. Masih butuh Wah, pegawai. iya, Karena iya. kita lapangan. Kita Iya, kerja di iya. lapangan. Betul. Rata-rata yang melaksanakan kegiatan di lapangan ini adalah
non ASN. Ya. Makanya waktu kemarin ada pendataan, Iya. kami berpikir, Pak, Ya. kalau nanti betul-betul ini program pemerintah 2023 zero non ASN, Iya. Sementara ya, ini sementara ini pada vital peranannya. Iya, peranannya. Jadi ya, alhamdulillah karena ada suara-suara dari Pampir B, partainya ya sudah jadi. Ya, sempat mengumumkan seperti itu. Jadi kami selaku pembantu Bapak Kepala Dinas tentunya selalu berkoordinasi dengan teman-teman bidang lain, terutama masalah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Dan itu kami rangkum, kami rencanakan, kemudian kami usulkan untuk menjadi program kegiatan dalam tahun ke tahun. Iya. Siap. Berarti memang harus semua kembali lagi harus terencana dengan baik. Bahkan yang sudah direncanakan saja bisa gagal, apalagi tidak kita laksanakan. Kurangnya seperti itu, Pak Sekretaris. Siap. Saya ingin menyapa Pak Ambo. Selamat sore, Pak Ambo. Ini mungkin bisa saya juga dijelaskan mungkin sama masyarakat juga podcast Medium. Kepala Bidang Darat. Seperti apa peranannya, Pak Kabid? Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, sesuai dengan bidang tugas kami di Dinas Perhubungan, saya sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat, dalam hal ini membantu Kepala Dinas untuk menyukseskan program dan rencana kegiatan yang telah diprogramkan. Tugas pokok kami yaitu yang paling utama adalah bagaimana mengatur, menjaga dan ketertiban dan itu paling utama. Kota khususnya Kabupaten Wajo. Khususnya di dalam kota Sengkang. Iya. Jadi kami dalam melaksanakan tugas pokok tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris bahwa di 4 bidang kami yang paling banyak staff 29, hanya 3 ASN. Iya. Lainnya itu non ASN. Itulah yang membantu kami di lapangan. Iya. Laksanakan tugas untuk mengendalikan dan mengamankan jalur lalu lintas. Apabila ada kendala-kendala di lapangan, kami langsung berkoordinasi dengan pihak lalu lintas untuk menangani hal-hal yang bisa kami bantukan laksanakan. Iya. Berarti memang peran vital dari non ASN ini juga betul-betul sangat vital ya. Ini terbukti dengan langsung Pak Kabid yang ngomong kalau di lapangan ini memang seperti disebutkan tadi juga membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Apalagi Dinas Perhubungan ini sifatnya lebih banyak teknis. Betul. Kami maunya di jalanan. Bukan maunya di jalan raya. Betul. Itulah Dinas Perhubungan. Baik. Saya pikir apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sekretaris dan juga Kepala Bidang Hubungan Darat ini juga mewakili bagaimana pencapaian program khususnya dari Dinas Perhubungan ini larinya sesuai dengan putaran atau sesuai dengan target yang ditetapkan. Insya Allah. Mungkin kalau saya kasih kesempatan sekarang ke Pak Kadis sebelum kita akhiri podcast kita di hari ini, saya memberikan waktu kepada Pak Kadis. Mungkin adakah harapan yang ingin disampaikan atau mungkin pesan khususnya kepada para masyarakat kita, mungkin dalam hal termasuk tadi ketika ada yang bingung mau mengadukan kemana, khususnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Wajo ini, itu kira-kira seperti apa kesadaran masyarakat yang harus ditumbuhkan? Mungkin bisa Baik, terima kasih. Harapan kami dari Dinas Perhubungan yang paling pertama adalah peningkatan kesejahteraan kepada teman-teman kami yang ada di Dinas Perhubungan ini. Dengan begitu beban kerja yang sangat berat, kemudian penghasilan yang sangat kecil, dan tidak mengenal hari libur. Teman-teman kami itu kadang hari Sabtu, hari Minggu tetap tidak siang, tidak malam, tidak hujan, tidak kemarau, tetap harus turun jika memang ada tuntutan tugas. Di samping karena kami sebagai pemburu PAD, alhamdulillah selama kami di sini PAD kami selalu
tercapai, selalu 100%, bahkan pernah lebih malah surplus. Bahkan pernah malah lebih mencapai target. Mudah-mudahan tahun ini kami bisa mengulang lagi, bisa mencapai 100% sesuai dengan harapan Bapak Bupati, dan harapan kami mudah-mudahan itu juga diperhadapkan dengan kesejahteraan teman-teman kami di sini. Agar kami juga tidak begitu ini untuk Kemudian kepada seluruh masyarakat, kami sampaikan bahwa kami dari Dinas Perhubungan akan selalu berusaha untuk berbenah diri, memperbaiki pelayanan kami sesuai dengan amanah dan perintah dari Bapak Bupati untuk senantiasa mendekatkan pelayanan dan kenyamanan kepada masyarakat. Dengan berbagai keterbatasan yang kami miliki, kami akan selalu berusaha untuk berinovasi. Kami siapkan pos-pos pelayanan di dalam kota. Jika ada keluhan, apapun itu jenis-jenis pelayanan kami, ataupun bukan yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan, kami bersedia akan kami teruskan kepada OPD-OPD yang terkait. Itu, dan kedepannya mudah-mudahan kami bisa bekerja lebih baik lagi, kami bisa lebih solid lagi, dan keselamatan transportasi adalah tanggung jawab kita bersama. Betul. Memang butuh keterlibatan dari semua pihak, bahkan OPD-OPD terkait. Bagaimana caranya supaya kita ini seiring sejalan. Tujuannya satu, menjadi pelayan masyarakat, khususnya di masyarakat Wajo, Kadis. Bagaimana supaya bisa tercapai semua hal yang diinginkan, tentunya ini butuh super tim. Betul. Kalau hanya Pak Kadis, Pak Sekretaris, atau mungkin Pak Kabid dengan darat, belum cukup. Butuh semua komponen. Butuh super tim. Superman lagi. Dan memang yang seperti disinggung tadi bahwa yang namanya melayani masyarakat ini harus 24 jam. Tidak mengenal hari libur, tidak mengenal berhenti di jam ini, pokoknya standby. Hujan, kemarau, tengah malam, pagi-pagi, luar biasa. Kami harus selalu siap. Dan insya Allah kami selalu siap. Berarti intinya 3, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas. Mungkin ini yang paling penting. Oke, baik. Saya pikir pemirsa podcast Medium TV dimanapun Anda berada, ada banyak hal yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kadis, juga Pak Sekretaris dan juga Pak Kabid Hubungan Darat terhadap dinamika yang terjadi selama ini, maupun juga program-program kerja yang sudah ditunaikan. Juga ada beberapa inovasi tadi yang saya sudah catat yang luar biasa yang digaung-gaungkan oleh Dinas Perhubungan, termasuk rudal COVID, ada cyanida. Ini 2 nama ini saja bahkan kita belum tahu fungsinya, orang pasti sudah mau mengetahui apa. Memancing orang ingin tahu, apalagi ini dibuat oleh Dinas Perhubungan. Jadi ini inovasi, namanya ini luar biasa. Saya pikir inilah yang dibutuhkan mungkin oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati, bagaimana kerja-kerja nyata dari setiap OPD-nya bisa betul-betul terimplementasi langsung ke masyarakat, dan juga menunjang 25 program kerja pada masa ini. Baik. Mungkin kita sudah di ujung acara. Pak Kadis, sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak-Bapak. Terima kasih. Kepada Pak Kadis, Pak Sekretaris, dan juga Pak Kabid Hubungan Darat sudah bisa meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol santai seperti ini. Terima kasih, Pak. Semoga di Dinas Perhubungan ini hubungan kita tidak hanya sampai di sini. Mudah-mudahan kita selalu terhubung dengan hal-hal yang baik, terutama di hal-hal yang positif. Betul. Amin. Baik. Pemirsa podcast Medium TV, mungkin sekian dulu podcast kita di hari ini bersama di Dinas Perhubungan. Tadi kita sudah ngobrol panjang lebar tentang apa saja yang ada di Dinas Perhubungan, dan saya kembali mengingatkan bahwa kita akan bertemu lagi tentunya di program Kupas Tuntas yang lainnya bersama narasumber yang baru dan juga topik yang beragam. Jadi tetap saksikan channel Medium TV. Saya undur diri dulu. Terima kasih atas pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.